Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Budi Setiawan SPD dari SMK PGRI 1 Kediri. Hari ini Senin tanggal 30 November tahun 2020, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu agar bermanfaat bagi kita semua. Untuk doa, minta tolong dipimpin oleh Faizi. Tolong dipimpin doa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelum mulai, saya absen dulu ya, sesuai yang hadir pada Meet hari ini. Faizi, Hadir. Faat, Raditya, Hadir, Pak. Hendri, Hadir, Pak. Karisma, hadir. Asep, Hadir, Pak. Abu, Hadir, Pak. Osim, hadir ya, belum bisa menjawab. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang analisa gangguan pada sistem starter elektrik sepeda motor. Untuk itu saya tampilkan dulu ya untuk presentasinya atau PowerPoint-nya. Dengan KB atau kompetensi dasar menganalisis gangguan sistem starter, dan untuk keterampilannya memperbaiki sistem starter. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, mengidentifikasi langkah pemeriksaan kerusakan pada sistem starter terutama pada komponen, mendeteksi atau diagnosa letak kerusakan atau gangguan pada sistem starter sesuai SOP, memperbaiki kerusakan pada sistem starter, dan menguji hasil perbaikan kerusakan pada sistem starter sesuai dengan SOP. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah membaca dan memperhatikan materi teks PowerPoint yang akan saya sampaikan, siswa dapat mengidentifikasi prosedur analisa dan pemeriksaan kerusakan atau gangguan sistem starter pada sistem motor sesuai dengan SOP. Setelah mengamati materi, siswa dapat mendiagnosa gangguan sistem starter pada sepeda motor. Setelah mengamati video dan observasi, siswa dapat memperbaiki kerusakan pada sistem starter. Dan setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan, siswa dapat menguji hasil perbaikan kerusakan pada sistem starter. Pada materi sebelumnya, kalian sudah mempelajari analisa gangguan starter tentang pemeriksaan kerugian tegangan atau voltage drop dan pemeriksaan kerja relay starter dan jalurnya. Karena untuk bisa melaksanakan analisa gangguan, maka kita harus dapat mengenali problem tersebut dan harus yang pertama menguasai jalur skema sistem kelistrikan. Yang kedua, kalian juga harus paham atau menguasai cara kerja dan fungsi komponen sistem starter tersebut. Yang ketiga, menguasai cara pemeriksaan komponen sistem starter. Nah, dari tiga konsep ini harus kalian pahami. Untuk mengingat kembali, jelaskan langkah pertama dalam pemeriksaan kerugian tegangan. Ada yang bisa menjawab? Lakukan pemeriksaan tegangan baterai sebelum dan saat sistem starter difungsikan. Jika nilai tegangan 10 volt, silahkan cek kondisi baterai. Jika perlu, lakukan charger atau ganti baterai. Sudah, Pak. Baik. Selanjutnya, ada yang bisa menambahkan? Saya, Pak, Ya. lakukan pemeriksaan tegangan pada motor starter saat di starter dan lihat hasilnya.
jika kurang dari 10 kondisi kabel, sambungan maupun komponen relay dan motor starter. Baik, itu ya untuk pemeriksaan kerugian tegangan. Sedangkan pada komponen sistem starter itu kan terdapat relay starter switch. Apa fungsinya? Dan bisa menjawab? Saya, Pak, sebagai saklar elektronik untuk mengurangi kerugian tegangan dan untuk merubah energi listrik menjadi energi kemagnetan yang digunakan untuk menghubungkan terminal yang berhubungan dengan baterai dan motor starter. Bagus, jawabannya sangat detail ya. Dari materi sebelumnya kalian sudah paham komponen, fungsi, maupun pemeriksaan kerugian tegangannya. Baiklah, saya lanjutkan ke materi hari ini. Saya masuk ke poin 3, yaitu pemeriksaan dan perbaikan gangguan pada motor starternya, atau kalian mungkin mengenalnya dengan dinamo starter. Untuk materi maupun bahan ajar sudah saya kirim di Google Classroom. Sudah dibacakan? Sudah. Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah, untuk mengetahui apakah benar sudah dibaca, saya mau bertanya, apa saja yang harus diperiksa saat pemeriksaan dinamo starter atau motor starter? Siapa yang jawab? Saya, Pak. Ya. Pemeriksaan kondisi permukaan komutator, pemeriksaan kontinuitas antara lempengan komutator, pemeriksaan kontinuitas lempengan komutator dengan poros armatur. Baik, masih ada lagi. Siapa yang tahu? Ya, Pak. Pemeriksaan kontinuitas antara sikat plus dengan terminal positif motor starter. Pemeriksaan kontinuitas sikat plus dengan rumah boot. Bagus ya, berarti kalian sudah membaca secara jelas. Saya masuk ke materi langsung. Materi sebelumnya sudah saya jelaskan kerugian tegangan sistem starter elektrik, ya, di mana pemeriksaannya di baterai untuk langkah awalnya dan pada motor starter. Jika di baterai tidak ada masalah, ya, maka kita bisa lanjut ke pemeriksaan komponen lainnya. Terus yang pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan relay starter dan jalur konektornya atau jalur bearingnya. Di sini juga untuk menentukan apakah jalurnya atau mungkin pengkabelannya atau skemanya pada relay starter masih dalam kondisi normal atau mungkin mengalami gangguan. Jika kondisi tidak ada gangguan, berarti untuk jalur dari baterai ke relay starter tidak ada masalah. Untuk itu bisa kita lanjut untuk pemeriksaan motor starter baik secara visual atau nanti melalui pembongkaran. Sedangkan untuk pemeriksaan pada motor starter itu perlu melakukan pembongkaran karena di dalamnya ada beberapa komponen pendukungnya. Setelah dipastikan sumber permasalahan pada unit dinamo motor starternya atau motor starter, maka dilakukan proses pembongkaran dan pemeriksaan komponen dalam motor starter. Berikut langkah pemeriksaan motor starter dan perbaikannya. Nah, sebelum kita membongkar motor starter atau dinamo starter, maka kita perlu melepas dinamo starter dari mesin. Nanti ini untuk tiap-tiap motor beda-beda, tergantung dengan tipe-tipe motornya. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak untuk proses pemeriksaan komponen-komponen pada motor starter. Tolong diperhatikan ya, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan bertanya setelah video selesai. Nah, ini untuk pembongkaran dulu. Ini yang perlu kita periksa. Yang pertama, lihat kondisi komutator. Keadaannya gimana? Ini kalau kondisi masih bagus seperti ini masih. Tapi kalau sampai kotor, hangat, atau mungkin ada bekas-bekas goresan. Nah, ini ya, tadi pemeriksaan permukaan komutator atau kalau
kalau bahasa bengkelnya lamel-lamel. Nah, di situ permukaannya gimana? Bersih seperti pada video tadi, atau mungkin kotor. Mungkin kotornya karena hasil gesekan antara sikat dengan komutator, atau mungkin kotor karena adanya oli yang masuk ke dalam dinamo starter. Maka perlu dibersihkan dan diusahakan lamel-lamel atau komutator ini bersih dari kotoran sehingga bisa memperlancar aliran listrik dari sikat menuju ke komutator tersebut. Saya lanjut lagi. Pemeriksaan lamel-lamel atau komutator. Yang pertama, pemeriksaan antara komutator. Nah, untuk pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan kontinuitas antara pasangan lempengan komutator. Nah, di sini probe atau jarum pengetes positif atau merah pada salah satu lempengan, sedangkan yang hitam atau yang probe negatif pada lempengan lainnya. Di sini harus ada kontinuitas atau harus ada hubungan. Kalau kalian lihat pada jarum avometer ini, dia akan bergerak ke kanan, bahkan mungkin mentok di angka 0. Berarti itu sesuai dengan spesifikasi. Tetapi jika tidak ada hubungan atau mungkin jarum tidak bergerak sama sekali, berarti hubungan antara pasangan lempengan komutator ini putus. Bisa menyebabkan dinamo starter ini tidak bisa berfungsi atau tidak bisa mutar. Itu ya. Selanjutnya untuk pemeriksaannya. Sekarang kalau kita periksa poros dengan komutator, ini kalau spesifikasinya tidak boleh ada hubungan. Nah, ini tidak ada hubungan, berarti kondisi masih bagus. Yang pemeriksaan ketiga adalah pemeriksaan kontinuitas antara komutator ya, lempengan komutator dengan porosnya atau dengan bodinya armatur. Untuk spesifikasinya ini tidak boleh ada hubungan, berarti itu bagus. Tapi kalau sampai ada hubungan antara komutator dengan poros atau bodinya armatur, berarti itu mengalami konslet. Nah, jika konslet bisa menyebabkan dinamo starter tidak bisa bekerja dengan semestinya. Baik, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan hubungan antara sikat positif dengan terminal yang ada isolasinya, atau istilahnya terminal positif. Ini terlihat dengan berarti masih normal. Baik, dengan pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan hubungan atau kontinuitas antara sikat positif dengan terminal positif pada dinamo starter. Harus ada hubungan karena untuk menyalurkan tegangan yang dari baterai menuju ke sikat positif. Kita simak lanjutnya. Dengan bodi motor starter tidak boleh ada hubungan. Kalau sampai pada sikat positif dengan bodi starter itu ada hubungan atau kontinuitas, maka dipastikan dengan konslet sehingga bisa menentukan gangguan. Selanjutnya pemeriksaan panjangnya sikat atau brustel istilahnya ya, kita ukur. Ini terlihat masih sekitar 7,36 mili, berarti masih dalam batas normal. Karena untuk batas limitnya 3,5 mili. Itu ya. Dan untuk pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan panjang sikat atau biasa dikenal dengan brustel. Di mana untuk panjang brustel batas servisnya adalah 3,5 mili. Jadi kalau nantinya pada waktu kalian memeriksa ternyata panjangnya kurang dari 3,5 mili, maka keputusannya harus diganti. Kenapa harus diganti? Karena dengan semakin pendeknya panjang sikat ini bisa menyebabkan aliran arus listrik dari baterai menuju ke dinamo starter tidak bisa lancar karena juga tekanannya pada akhir juga sudah berkurang. Itu ya. Itu untuk video pemeriksaan dinamo starter atau motor starter. Dari sini ada yang ditanyakan? Saya Pak tanya. Ya. Dalam video tersebut kan pemeriksaan hubungan antara lempengan komutator terhadap hubungan kontinuitas. Kalau semisal tidak ada kontinuitas, apa harus dilakukan?
Terima kasih ya, bagus pertanyaannya. Di sini kalau tidak ada kontinuitas antara lempengan komutator, berarti di situ aliran listrik yang dari baterai menuju sikat positif dan menuju lempengan komutator dilanjut ke kumparan armatur, diteruskan ke negatif aki lagi atau massa, ini tidak bisa mengalir dengan baik, sehingga tidak bisa menyebabkan kemagnetan pada armatur. Karena tidak menimbulkan kemagnetan pada armatur, maka armatur tidak bisa mutar. Alhasil ya dinamo starter tidak bisa bekerja dengan baik. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya. Kalau mengalami gangguan panjang sikat di bawah batas servis, bagaimana akibatnya pada motor starter dan cara mengatasinya, Pak? Bagus pertanyaannya ya. Ini tadi sudah di video sudah dijelaskan juga. Saya ulangi lagi. Jadi kalau tadi kan kebanyakan untuk batas servis dari panjang sikat itu sebesar 3,5 mili. Nah, jika hasilnya ternyata kurang dari 3,5, misalkan hasilnya 2,5 atau mungkin 3,1 mili, berarti kan kurang dari 3,5. Maka cara mengatasinya adalah harus diganti sikat atau bezel yang baru. Satu set ya sepasang, berarti untuk negatif dan sikat positif. Itu ya, itu cara mengatasinya. Sama kalau nggak diganti gimana? Tetap bisa, tetapi tidak disarankan. Karena biasanya nanti nggak bisa berfungsi dengan bagus dinamo starternya. Itu ya. Dari sini sudah paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, terima kasih. Setelah dilakukan pembongkaran, ya dan mungkin ada penggantian setelah pemeriksaan diketahui ada yang perlu diganti, maka lakukan pengujian. Di mana pengujian ini adalah apa? Untuk mengetahui kerjanya motor starter jika tanpa beban. Jadi beban itu sebelum dipasang pada sepeda motor. Ya, di mana nanti putarannya harus berputar lembut tapi kencang dengan besar arus 55 ampere untuk motor 0,6 kW pada tegangan 11. Jadi pada tegangan 11 volt aja sudah bisa berputar secara maksimal. Baik, untuk pemahamannya silakan dikerjakan LKPD atau mungkin jobsit istilahnya ya. Silakan dikerjakan dengan mengklik link Google Form tersebut atau tinggal scan QR code di sebelahnya ini. Di mana nanti langsung menuju ke Google Form-nya. Jadi kalian tinggal berdiskusi dan mengisi berdiskusinya. Untuk kelompoknya, karena ini tadi di awal saya lihat ada 9 anak yang hadir dalam tatap muka Google Meet ini. Kelompok 1, Faat, Faisi, Raditya. Kelompok 2, Kosim, Arsita, Febri. Terus kelompok 3, Abu, Asep, Hendri, dan Karisma. Silakan didiskusikan apa saja yang ada di LKPD itu. 30 menit lagi kita bahas salah satu anggota atau mungkin secara bergantian mempresentasikan hasilnya. Silakan dikerjakan ya. Baik, sudah 30 menit. Langsung aja untuk hasil diskusinya. Saya mulai dari kelompok 1. Siapa yang mau presentasi? Hasil pengamatan. Pemeriksaan komutator dari armatur terhadap perubahan warna dan kotor. Pemeriksaan komutator kotor dan terlapisi oli. Terus? Analisanya, hal ini dapat menghambat aliran atau arus listrik dari sikat ke lempengan komutator sehingga bisa menyebabkan putaran motor starter lambat. Cara mengatasinya, bersihkan permukaan komutator dengan menggunakan besi dan setelah pakai amplas halus, bersihkan lempengan dengan pemutar armatur. Lanjutnya? Pemeriksaan terhadap kontinuitas antara pasangan lempengan komutator. Tidak ada kontinuitas pada salah satu pasangan lempengan komutator. Analisa. Hal ini dapat menyebabkan kemagnetan yang dihasilkan armatur tidak ada sehingga menyebabkan motor starter tidak bisa putar atau berfungsi. Cara
Cara mengatasi rantai motor starter AC. Ya. Hasil pengamatan. Pemeriksaan terhadap kontinuitas antara masing-masing lempengan komutator dengan poros armatur. Ada kontinuitas pada salah satu pasangan lempengan komutator. Analisanya, karena ada kontinuitas antara lempengan komutator dengan poros armatur, maka terjadi konsleting sehingga tidak terjadi kemagnetan pada armatur dan menyebabkan. Bagus. Selanjutnya, siapa yang presentasi? Nomor 1. Bentar, Pak. Ya. Hasil nomor 4, hasil pengamatan pemeriksaan terhadap kontinuitas antara sikat yang diisolasi plus dan terminal kabel. Analisanya? Masih sesuai spesifikasi. Cara mengatasi tidak ada. Nomor 5, hasil pengamatan pemeriksaan terhadap kontinuitas antara sikat plus dan rumah motor. Analisa masih sesuai spesifikasi. Cara mengatasi tidak ada. Terus? Hasil pengamatan nomor 6, pemeriksaan terhadap pengukuran panjang sikat, hasil sikat plus 2,4 mm dan sikat min 3 mm. Analisa sikat plus min sudah aus hingga di bawah batas servis 3,5 mm sehingga menyebabkan putaran motor starter lemah. Cara mengatasi ganti sikat set baru. Sudah, Pak. Ya. Terus untuk kesimpulannya bisa dibacakan sekalian? Kesimpulannya, motor starter pada sistem starter sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak baik karena ada kontinuitas antara lempengan komutator dan lempengan dengan poros armatur sehingga membuat motor starter berfungsi, maka perlu ganti motor starter AC. Bagus. Berarti untuk motor yang amati adalah ada kendala karena tadi ya di poin pemeriksaan antara lempengan dengan bodi ada kontinuitas. Sebelum saya lanjut ke nomor 2, saya tanya di nomor 1 dulu. Cara memeriksa kontinuitas antara pasangan lempengan komutator itu bagaimana? Bisa jawab? Ya, saya dengan menggunakan ohmmeter analog, putar selektor pada skala kali 1, lalu tempelkan probe ohmmeter plus pada salah satu lempengan komutator dan probe ohmmeter min pada lempengan komutator lain. Dan lihat pergerakan jarum. Bila jarum bergerak ke arah kanan hingga menunjukkan ke nilai 0, berarti ada kontinuitas dan masih sesuai spesifikasi. Dan bila tidak bergerak berarti tidak ada kontinuitas. Baik, itu ya cara memeriksa pasangan lempengan pada komutator. Baik, untuk selanjutnya hasil dari kelompok 2, siapa yang mau presentasi? Saya, Pak. Ya, silakan. Hasil pengamatan nomor 1, pemeriksaan komutator lempengan komutator dari armatur terhadap perubahan warna dan kotor. Permukaan komutator bersih dan tidak ada goresan. Analisa, hal ini kondisi masih bagus. Cara mengatasi, bersihkan dengan amplas halus dan ringan. Ya, terus? Hasil pengamatan nomor 2, pemeriksaan terhadap kontinuitas antara pasangan lempengan komutator. Ada kontinuitas pada salah satu pasangan lempengan komutator. Analisa masih bagus dan sesuai spesifikasi. Cara mengatasi tidak ada. Ya, terus? Hasil pengamatan nomor 3, pemeriksaan terhadap kontinuitas antara masing-masing lempeng komutator dengan poros armatur. Ya. Tidak ada kontinuitas pada salah satu lempengan komutator. Analisa masih bagus dan sesuai spesifikasi. Cara mengatasi tidak ada. Selanjutnya, Nomor 4, hasil pengamatannya pemeriksaan terhadap kontinuitas sikat yang diisolasi plus dan terminal kabel. Hasilnya ada kontinuitas. Analisanya masih sesuai spesifikasi. Cara mengatasinya tidak ada. Nomor 5, pemeriksaan terhadap kontinuitas antara sikat plus dan rumah motor. Hasilnya tidak ada kontinuitas. Analisanya masih sesuai spesifikasi. Cara mengatasinya tidak ada. ya, Nomor 6,
Pemeriksaan terhadap pengukuran panjang sikat, hasilnya panjang sikat plus 2 mm, sedang sikat minus 6,6 mm. Analisianya, sikat plus sudah aus hingga di bawah batas servis 3,5 mm sehingga menyebabkan putaran motor starter lemah. Cara mengatasinya, ganti sikat baru set. Kesimpulannya, motor starter pada sistem starter sepeda motor tersebut dalam keadaan baik, tetapi perlu ganti sikat baru set karena yang sikat plus sudah di bawah batas servis. Baik, untuk itu pemeriksaannya kualitas antara lempengan komutator dengan poros armatur, gimana caranya? Mungkin saya jelaskan. Dengan menggunakan ohmmeter analog, menggunakan ohmmeter berskala kali 1, lalu tempelkan probe ohmmeter plus pada salah satu lempengan komutator dan probe ohmmeter min pada poros armatur. Dan lihat pergerakan jarum. Bila jarum tidak bergerak, tidak ada kontinuitas, maka masih sesuai spesifikasi. Bila jarum bergerak ke arah kanan hingga menuju ke nilai 0, maka ada kontinuitas sehingga tidak sesuai spesifikasi dan penyebab konsleting dan tidak bisa memutar. Baik, itu ya. Terima kasih sudah dijelaskan untuk pemeriksaan kualitas antara lempengan komutator dengan poros armatur. Jadi di sini kalian juga mengamati cara pemeriksaannya. Baik, saya lanjut untuk kelompok 3. Silakan dipresentasikan hasilnya. Siapa? Kelompok 3, nomor 1, hasil pengamatan. Pemeriksaan komutator beras lempengan komutator dari armatur terhadap perubahan warna dan kotor. Permukaan komutator kotor dan terhabisi oli. Analisa. Hal ini dapat menghambat aliran atau arus listrik dari sikat ke lempengan komutator sehingga bisa menyebabkan putaran motor starter lambat. Ya. Cara mengatasi. Bersihkan permukaan komutator dengan menggunakan bensin dan setelah kering. Mungkin bisa dibantu temannya. Kelihatannya abu trouble jaringan. Saya, Pak. Ya, silakan. 2. Pemeriksaan terhadap kontinuitas antara pasangan lempengan komutator. Ya. Ada kontinuitas pada salah satu pasangan lempengan komutator. Analisa. Masih bagus dan sesuai spesifikasi. Cara mengatasi tidak ada. 3. Pemeriksaan terhadap kontinuitas antara masing-masing lempengan komutator dengan poros armatur. Tidak ada kontinuitas pada salah satu pasangan lempengan komutator. Analisa masih bagus dan sesuai spesifikasi. Cara mengatasi tidak ada. Pemeriksaan terhadap kontinuitas antara sikat yang diisolasi plus dan terminal kabel. Ya. Analisa masih sesuai spesifikasi. Cara mengatasi tidak ada. 5. Pemeriksaan terhadap kontinuitas antara sikat plus dan rumah motor. Tidak ada kontinuitas. Analisa masih sesuai spesifikasi. Cara mengatasi tidak ada. 6. Pemeriksaan terhadap pengukuran panjang sikat plus 6,8 mm sedang sikat min 7 mm. Analisa. Sikat plus maupun sikat min masih di atas spesifikasi, di atas batas servis 3,5 mm, maka tidak perlu diganti sikat atau brostel. Cara mengatasi dibersihkan dengan diamplas permukaannya. Kalian kesimpulannya gimana, Seth? Kesimpulan, motor starter pada sistem starter sepeda motor tersebut dalam keadaan baik karena masih sesuai spesifikasi, tetapi hanya perlu pembersihan pada permukaan lempengan komutator dan brostel. Bagus. Itu untuk hasil dari kelompok 3. Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang perlu saya tanyakan di kelompok 3. Bagaimana cara memeriksa kontinuitas antara sikat plus dengan terminal positif pada dinamo starter? Yang bisa jawab kelompok 3. Cara pemeriksaannya, probe plus, AVO pada sikat plus, dan probe min pada terminal plus, dinamo selektor ohmmeter kali 1. Bila jarum bergerak ke kanan, maka berarti ada kontinuitas. Bagus ya. Itu ya cara pemeriksaannya untuk kontinuitas antara sikat positif dengan terminal positif atau plus dari motor starter. Baiklah, hasil LKPD masing-masing kelompok secara per individu ya bisa kalian kirim ke Google Classroom.
Mungkin dari kalian ada yang perlu ditanyakan dari hasil LKPD kalian? Tidak, Pak. Tidak ada ya? Tidak, Pak. Baik, kalau LKPD tidak ada yang ditanyakan lagi hasilnya. Saya lanjut. Untuk penugasan ya atau tugas sebagai bahan evaluasi saya dari materi yang telah saya sampaikan dan kalian sudah melakukan diskusi dari LKPD atau job sheet, silakan diklik link Google Form tersebut atau bisa menggunakan QR code. Nah, di situ nanti kalian tinggal menjawab setiap pertanyaan yang muncul dari Google Form tersebut. Seperti biasanya kan tugas-tugas kalian di sekolah kan sudah menggunakan Google Form, jadi bisa mengerjakannya tapi dengan menggunakan akun yang dari sekolah ya. Jadi jangan menggunakan akun pribadi karena akan tidak bisa. Ya, silakan dikerjakan. Baik, sudah ya. Nanti yang sudah mengerjakan di urutan pertama akan saya berikan reward di mana sebagai penghargaan karena sudah mengerjakan pertama kali. Silakan di screenshot ya hasilnya tugas tadi ataupun LKPD dan diupload pada Google Classroom. Saya harapkan di sini tepat waktu ya, karena apa? Sebagai penilaian kedisiplinan kalian. Di sini nanti untuk batas waktu penguploadan saya batasi hingga jam 8 malam seperti biasanya. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Sekarang dari kalian siapa yang bisa menarik kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan hari ini? Kesimpulannya, jadi pemeriksaan motor starter adalah menentukan gangguan dengan mengetahui letak komponen dalam dinamo atau motor starter yang bermasalah pada saat sistem starter jika tidak berfungsi dengan baik. Baik, ada yang lain? Ya, Pak. Ya. Untuk mengetahui letak gangguan dengan melakukan pembongkaran dan pemeriksaan dinamo atau motor starter sehingga kita menentukan atau mengatasinya dengan mengganti komponen yang sudah tidak sesuai spesifikasi. Ya, tepat sekali. Dengan kita bisa melaksanakan analisa, pemeriksaan, nantinya bisa melakukan cara mengatasinya. Jadi kita dapat mengetahui masalah atau gangguan yang terjadi pada sistem starter sehingga kita bisa memperbaikinya dan diharapkan tidak timbul masalah pada sistem starter tersebut. Baik, untuk referensi tambahan, kalian bisa membaca buku servis manual Honda, mungkin Yamaha ataupun Suzuki, atau bisa juga referensi melihat di YouTube. Di situ banyak sekali YouTube yang cara pemeriksaan sistem starter, atau bisa juga untuk lihat referensi pada modul pelatihan kelistrikan sepeda motor keluaran PPTK PDC tahun 2010 dan pemeliharaan kelistrikan sepeda motor 2 SMK kelas 11 Malang keluaran dari PPTK atau PDC Malang juga. Sebagai refleksi di akhir pembelajaran kali ini dengan menjawab pertanyaan yang pertama atau A, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Jadi silakan diceritakan apa aja yang kamu tangkap dari pelajaran hari ini. Yang kedua, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Silakan diceritakan dari pembelajaran pemeriksaan motor starter ini. Yang ketiga, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Silakan diceritakan bagi kalian yang mungkin belum paham dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, silakan ditulis. Atau kalau mungkin bisa langsung diskusi dengan saya, bisa japri ke WA atau mungkin
silakan hasil refleksi kalian ditulis pada buku, kalian foto, dan silakan kirim ke Google Classroom. Untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Untuk minggu depan, karena kita sudah masuk kegiatan PAS atau penilaian akhir semester, silakan dipelajari materi yang telah kita pelajari atau yang sudah saya ajarkan secara daring, dan tugas-tugas yang belum dikerjakan silakan diselesaikan. Sebelum kita akhiri kegiatan belajar ini, kita tutup dengan doa. Silakan Faizi, tolong dipimpin doanya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Sampai ketemu di pertemuan pada pembelajaran untuk semester genap, karena kita minggu depan sudah pas ya. Dan tetap jaga kesehatan, jaga jarak, di rumah saja, gunakan masker, dan rajin cuci tangan. Yang penting tetap semangat ya untuk belajar meskipun di masa pandemi ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan bisa melakukan pembelajaran tatap muka dan bisa praktek dengan puasnya seperti sedia kala atau sebelumnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Waalaikumsalam.